yang menyangka kalau beberapa menit kemudian ratusan orang akan kehilangan nyawa. Halo teman-teman, selamat datang di Jejak Peristiwa. Saya Hana. Di podcast ini kita akan membahas berbagai peristiwa nyata yang pernah terjadi di dunia. Peristiwa yang mungkin terlupakan, jarang dibahas, tapi menyimpan pelajaran yang masih relevan sampai hari ini. Karena seperti tagline kita, satu peristiwa, 1000 pelajaran. Nah, untuk episode pertama ini, saya akan ngajak kalian membahas sebuah tragedi yang mungkin tidak setenar Titanic, tapi kisahnya nggak kalah mengejutkan. Bayangkan, ribuan orang sedang bersiap untuk menikmati hari liburan bersama keluarga. Mereka tertawa, mereka bercanda, mereka membawa anak-anak mereka, dan tidak ada satupun yang menyangka kalau beberapa menit kemudian ratusan orang akan kehilangan nyawa. Yang lebih mengejutkan, kapalnya bahkan belum sempat berlayar. Oke teman-teman, kita mulai dari tahun 1915. Saat itu Amerika Serikat sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pabrik-pabrik bermunculan, lapangan pekerjaan semakin banyak, dan kota Chicago menjadi salah satu pusat industri terbesar di negara tersebut. Di kota inilah berdiri sebuah perusahaan besar bernama Western Electric. Perusahaan ini memiliki tradisi tahunan yang selalu ditunggu para karyawannya. Mereka mengadakan acara piknik bersama. Kalau zaman sekarang mungkin mirip gathering kantor atau family day ya. Dan tentunya semua orang akan sangat antusias. Karena bagi banyak keluarga pekerja saat itu, kesempatan untuk berjalan-jalan seperti ini bukan sesuatu yang sering terjadi. Pagi itu, suasananya benar-benar meriah. Anak-anak berlarian, orang tua mengobrol, teman-teman kerja saling bercanda, semua orang terlihat bahagia. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka membawa bekal dan datang dengan satu tujuan, menikmati hari yang menyenangkan bersama keluarga. Tapi seperti yang sering terjadi dalam banyak kisah tragedi, tak ada satu orang pun yang tahu bahwa hari itu akan berubah menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah Chicago. Bagi sebagian orang yang datang pagi itu, mereka tidak akan pernah pulang ke rumah lagi. Untuk membawa para peserta piknik, digunakan sebuah kapal penumpang bernama SS Island. Sekilas kapal ini terlihat normal, besar, modern untuk zamannya, dan mampu mengangkut ribuan penumpang. Kalau kalian melihatnya saat itu, mungkin kalian juga akan merasa aman. Tidak ada yang terlihat mencurigakan, tidak ada yang terlihat berbahaya. Tapi, ternyata di balik penampilannya yang meyakinkan, kapal ini menyimpan masalah yang cukup serius. SS Island sebenarnya dikenal sebagai kapal yang kurang stabil. Sederhananya, kapal ini gampang miring. Bahkan sebelum tragedi terjadi, sudah ada beberapa laporan dan keluhan mengenai keseimbangan kapal ini. Beberapa kali kapal terlihat miring, cukup jauh ketika banyak penumpang berkumpul di satu sisi. Tapi karena belum pernah menyebabkan kecelakaan besar, masalah tersebut tidak terlalu diperhatikan. Dan kalau dipikir-pikir, bahkan kita sering melakukan hal yang sama. Kadang ada masalah kecil, kita tahu itu masalah ada, tapi karena belum menimbulkan akibat serius, kita memilih mengabaikannya. Sampai suatu hari masalah itu berubah menjadi sesuatu yang lebih jauh besar, dan itulah yang sedang terjadi pada Island. Masalahnya sudah ada sejak lama, hanya belum ada yang benar-benar menganggapnya sebagai ancaman. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke tragedinya, ada satu bagian penting yang ternyata punya hubungan dengan Titanic. 3 tahun sebelumnya, dunia baru saja diguncang dengan tenggelamnya Titanic. Peristiwa itu membuat banyak pihak mengevaluasi sistem keselamatan kapal. Muncullah pertanyaan besar, kenapa begitu banyak penumpang tidak bisa diselamatkan? Salah satu jawabannya adalah karena jumlah skoci penyelamat yang tidak mencukupi. Akhirnya dibuat aturan baru. Semua kapal diwajibkan membawa lebih banyak skoci. Kalau dipikir-pikir aturan ini memang bagus.
Tujuannya jelas, menyelamatkan lebih banyak nyawa, tapi masalahnya tidak semua kapal dirancang untuk menerima tambahan beban tersebut. Dan disinilah masalah Island semakin rumit. Karena harus mengikuti aturan baru, kapal ini menambahkan banyak skoci penyelamat. Masalahnya skoci ini tuh cukup berat. Dan semuanya dipasang di bagian atas kapal. Akibatnya pusat keseimbangan kapal menjadi semakin tinggi. Bayangkan kalian membawa beban berat di atas kepala, pasti akan lebih mudah kehilangan keseimbangan dibanding kalau beban itu berada di bawah. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi pada Island. Masalah stabilitas yang sebelumnya sudah ada menjadi semakin parah. Ironisnya, peralatan yang seharusnya meningkatkan keselamatan justru ikut memperbesar resiko. Dan menurut saya ini salah satu pelajaran menarik dari kisah ini. Kadang niat baik saja tidak cukup, kita juga harus memahami dampak dari setiap keputusan yang kita ambil. Sayangnya tidak banyak orang yang menyadari bahwa Island sedang membawa bom waktu yang hanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk meledak. Tanggal 24 Juli 1915, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak pagi ribuan orang mulai berdatangan ke dermaga. Mereka datang bersama keluarga, mereka membawa makanan, mereka membawa semangat untuk menikmati hari libur. Suasana saat itu benar-benar ramai, penuh tawa, penuh obrolan, dan penuh harapan. Tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Satu persatu penumpang mulai naik ke atas kapal, jumlahnya terus bertambah ratusan orang, lalu ribuan orang, dan saat itulah sesuatu mulai terlihat. Kapal perlahan mulai miring ke satu sisi. Awalnya tidak terlalu mencolok, karena Island memang pernah mengalami kemiringan sebelumnya. Banyak orang menganggap masalah itu semuanya masih normal, masih aman, tidak perlu panik. Namun beberapa menit kemudian kemiringannya semakin besar. Beberapa penumpang mulai merasa ada yang aneh. Mereka mulai berpindah tempat, ada yang mencoba mencari posisi yang lebih aman, ada yang bergerak ke sisi lain kapal. Tanpa disadari, pergerakan tersebut justru memperburuk keseimbangan kapal. Kemiringannya semakin bertambah dan semakin bertambah. Orang-orang mulai saling memandang, beberapa orang mulai panik, tapi semuanya sudah terlambat. Dalam hitungan menit, situasi yang tadinya terlihat biasa berubah menjadi bencana. Bencana yang akan merenggut ratusan nyawa. Nah teman-teman, kita sampai pada bagian paling mengerikan dari kisah ini. Bayangkan kalian berada di sana, sedang mengobrol, sedang bercanda dengan keluarga, mungkin sedang menikmati suasana pagi yang cerah, lalu tiba-tiba di lantai kaki mulai miring, semakin lama semakin miring, barang-barang mulai bergeser, kursi mulai bergerak, meja-meja mulai jatuh, orang-orang kehilangan keseimbangan, anak-anak mulai menangis, teriakan terdengar dari berbagai arah. Dan kemudian dalam hitungan menit, SS Island terbalik. Begitu saja, begitu cepat, mendadak, tanpa memberi kesempatan banyak orang untuk menyelamatkan diri. Yang beberapa menit sebelumnya penuh tawa, mendadak berubah menjadi kepanikan. Orang-orang saling berteriak, sebagian terjebak di dalam kapal. Sebagian tertimpa benda-benda berat bergeser akibat kemiringan. Sebagian tidak sempat menemukan jalan keluar. Dan yang paling menyedihkan, banyak korban adalah perempuan dan anak-anak. Padahal daratan hanya beberapa meter dari mereka, bukan di tengah samudra, bukan di tengah badai, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Saat proses evakuasi selesai, jumlah korban mencapai 844 orang. Angka yang sangat besar, dan hingga hari ini, tragedi SS Island masih tercatat sebagai salah satu kecelakaan maritim paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Hari yang seharusnya menjadi penuh kebahagiaan berubah menjadi penuh duka.
Dan bagi banyak keluarga, pada tanggal 24 Juli 1915 menjadi hari yang tidak akan pernah mereka lupakan. Oke teman-teman, setelah tragedi ini terjadi, tentu saja dilakukan penyelidikan dan hasilnya cukup jelas. Tragedi SS Iceland ini bukan karena satu kesalahan besar saja, tapi karena banyak hal yang terjadi bersamaan. Mulai dari desain kapal yang memang sudah bermasalah sejak awal, lalu ditambah pengawasan yang kurang ketat. Kemudian ada masalah stabilitas, sudah lama diketahui tapi tidak benar-benar diperbaiki. Dan terakhir, keputusan-keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak secara menyeluruh. Kalau kita lihat polanya, sebenarnya ini bukan cuma tentang kapal, tapi tentang kebiasaan manusia. Seringkali kita tahu ada masalah, tapi karena masih aman-aman aja, kita memilih menunda. Kita pikir nanti saja diperbaiki, nanti saja diperhatikan, nanti saja diurus, sampai akhirnya nanti itu sudah terlambat. Dan dari sini kita mulai masuk ke bagian paling penting dari episode ini. Bukan lagi tentang apa yang terjadi, tapi apa yang bisa kita pelajari. Oke teman-teman, sekarang kita berhenti sebentar dari ceritanya dan kita ambil pelajarannya. Karena menurut saya inilah alasan kenapa cerita seperti ini penting untuk dibahas. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk belajar. Pelajaran pertama, jangan anggap remeh masalah kecil. Masalah kecil itu sering banget kita abaikan, karena belum pernah terasa dampaknya. Padahal dari hal kecil itu sering banget muncul masalah besar. Di kesehatan, di pekerjaan, bahkan di kehidupan pribadi. Tanda tanyanya sering sudah ada, tapi kita memilih untuk tidak peduli. Pelajaran kedua, niat baik saja tidak cukup. Aturan skoci dibuat dengan niat baik untuk menyelamatkan lebih banyak orang, tapi karena tidak dipikirkan secara menyeluruh, malah menambah masalah baru. Dan ini kejadian juga di hidup kita. Kadang kita mau membantu sesuatu, tapi cara yang kita pakai justru bikin keadaan menjadi lebih rumit. Penumpang saat itu merasa aman karena kapal masih di dermaga, belum berlayar, tidak ada badai, tidak ada ombak besar, tapi justru di situ masalahnya. Kadang yang paling berbahaya itu bukan yang terlihat menyeramkan, tapi yang terlihat biasa-biasa saja. Sebenarnya tidak ada tanda-tanda kapal ini bermasalah, tapi tidak cukup banyak orang yang benar-benar bersuara keras, dan itu juga jadi pelajaran penting buat kita. Kalau kita lihat sesuatu yang salah, jangan cuma diam, karena satu suara bisa saja menyelamatkan banyak orang. Teman-teman, itulah kisah dari SS Iceland, sebuah tragedi yang mungkin tidak terkenal Titanic, tapi kalau kita lihat lebih dalam, pelajarannya sangat besar, bahwa bencana besar itu jarang datang tiba-tiba. Biasanya dia mulai dari hal kecil, dari hal yang kita anggap sepele, dari hal yang kita tunda, dari hal yang kita abaikan. Kalau ada suatu hal yang bisa kita bawa dari cerita ini, mungkin adalah jangan tunggu sampai sesuatu menjadi lebih parah baru kita peduli. Karena kadang kesempatan untuk memperbaiki itu cuma datang sekali. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa follow atau subscribe Jejak Peristiwa. Karena masih banyak cerita lain yang akan kita bahas. Cerita yang mungkin jarang kalian dengar, tapi punya pelajaran yang besar untuk kehidupan kita. Saya Hana pamit, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan ingat, di balik setiap peristiwa selalu ada pelajaran, karena satu peristiwa 1000 pelajaran. Sampai jumpa di episode berikutnya.